wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana Febriani, jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jambi. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah masuknya coronavirus di Indonesia. Wabah kematian hitam abad ke-14 di Eropa Barat sekitar tahun 1350 sangat mengerikan, menewaskan sepertiga penduduk atau puluhan juta penduduk. Presentasi kematian yang besar ini diyakini berasal dari penyakit pes yang menimpa banyak petani. Perjalanan laut dan eksplorasi dulu dipandang sangat berbahaya. Namun, dengan tingkat kematian yang begitu tinggi disebabkan oleh penggebluk di tanah air. Lebih dari 1 abad lalu, flu Spanyol menyerang dunia. Pandemi influenza pada tahun 1918 yang menyerang prajurit Amerika Serikat di Kansas. Pandemik ini lebih kurang 500 orang dan diantaranya 40 orang meninggal dunia. Menyerang prajurit pada Perang Dunia Pertama. Umumnya, para tentara yang meninggal adalah tentara. Awalnya akan merasakan demam, sakit kepala, hingga nyeri persendian. Lalu 2-3 hari berikutnya meninggal dunia. Wabah kematian hitam abad ke-14 di Eropa Barat sekitar tahun 1350 sangat mengerikan, menewaskan sepertiga penduduk atau puluhan juta penduduk. Presentasi kematian yang besar ini diyakini berasal dari penyakit pes yang menimpa banyak petani. Perjalanan laut dan eksplorasi dulu dipandang sangat berbahaya. Namun, dengan tingkat kematian yang begitu tinggi disebabkan oleh penggebluk di tanah air, mereka lebih bersedia untuk melakukan perjalanan jauh. Wabah cacar abad ke-15 di Amerika. Penjajahan benua Amerika pada akhir abad ke-15 menewaskan begitu banyak orang, sehingga mungkin mengubah iklim dunia. Sebuah kajian dari University of Sheffield London di Inggris menewaskan begitu banyak orang, mendapat bencana yang mengerikan, dan membuat sengsara manusia yang juga berdampak lain terhadap dunia. Dengan berkurangnya jumlah manusia di bumi, berkurang juga jumlah tanah yang dijadikan pertanian di bumi. Kemudian di Afrika, di mana wabah ini tak langsung menimpa manusia, melainkan hewan ternak. Antara tahun 1888 sampai dengan tahun 1897, hingga menyebabkan kelaparan dan rontoknya kehidupan sosial, sehingga warga mengungsi kabur dari daerah terdampak. Demam kuning yang menjadi maut bagi pasukan Perancis. Sekitar 50.000 tentara perwira, dokter dan pelaut meninggal, dan hanya 3.000 yang tersisa yang kembali ke Perancis. Pasukan Eropa tak punya kekebalan alamiah terhadap penyakit yang asalnya dari Afrika ini. Dengan pasukan yang kalah dan jatuh moralnya, Napoleon lantas mengabaikan Haiti dan juga seluruh ambisinya untuk menjajah seluruh Amerika Utara. Penggebluk dan kejatuhan
dinasti Ming di Cina. Wabah besar tiba di Cina Utara tahun 1642, menyebabkan kematian yang mengerikan. Di satu wilayah, antara 20% hingga 40% penduduknya meninggal. Penggeblukan ini menimpa di saat bersamaan dengan kekeringan dan serangan kawanan serangga. Jadi, masuknya wabah ini ke Indonesia melalui perdagangan yang membawa wabah itu terutama ke Jawa karena merupakan tempat perdagangan internasional. Virus ini masuk dibawa oleh orang-orang Spanyol pada abad ke-17. Wabah penyakit menular ini melanda Jawa yang mengakibatkan kematian dalam jumlah besar. Kemudian, pada tanggal 27 Oktober 1625, mengakibatkan sepertiga penduduk di Banten meninggal dunia dalam waktu 5 bulan. Kemudian, musim kemarau yang menyebabkan 2.000 orang meninggal. Tahun 1625 sampai 1627, tanah Jawa ditimpa oleh penyakit berat dan menular yang merongsong kesejahteraan dan kekuatan rakyat. Untuk menghindari tubuh kita dari wabah tersebut, yang dapat kita atasi adalah dengan cara yang pertama, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun. Kemudian, hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut. Kemudian, hindari kontak langsung untuk berdekatan dengan orang yang sakit. Kemudian, menghindari menyentuh hewan atau unggas, menggunakan masker setiap kali hendak keluar ruangan. Kemudian, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Dan indahkanlah kata pemerintah. Stay at home. Jaga diri kita, jaga Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.